Pastor, umur seperti saya ini mau belajar lagi, udah too late. Come on, belajar lagi, sekolah lagi. Apa? Saya nggak tahu apa yang too late buat saudara. Sebagian dari saudara mengatakan, Pastor, aduh, seperti saya ini mau apa pelayanan biar yang muda-muda. Too late. Maafkan saya saudaraku, tapi saya tahu pesan ini untuk saudara. Kalau hari ini saudara mengatakan too late, sudah terlambat. Bahkan ada sebagian dari saudara yang mengatakan terlalu terlambat, sudah terlambat, too late Pastor untuk keluarga kami dipulihkan. Saya pernah mendengar kesaksian dari sepasang suami istri yang sudah bercerai selama lebih dari belasan tahun. Dan Tuhan kembalikan mereka bersatu kembali, diberkati kembali pernikahannya di gereja kita. Saya enggak dengar kata amin dari tempat ini loh. Oh, saya membuka hati saya lebar-lebar saudaraku. I'm believing. Ada hal-hal yang too late, yang diperkatakan atas kehidupanmu. Yang dikerjakan Tuhan justru di penghujung tahun 2024 ini. Saya bahkan memperkatakan ada target-target yang saudara berkata, Pastor, ya ampun udah tinggal 1 bulan. 30 more days. It's too late. Saudara akan menemukan surprise upon surprise upon surprise di penghujung tahun 2024 ini. Apa yang orang katakan too late atas hidupmu, digenapi Tuhan. Apa yang dikatakan terlaksana, jadi atas kehidupan saudara. And even buat Maria saudaraku. Kalau buat Elizabeth dikatakan too late. Buat Maria sebagian dari saudara akan mengatakan too early. Too young. Maria baru usia berapa? Suami aja belum punya. Too early. Dalam kehidupan saya ya saudaraku, saya itu udah bosan dengar orang ngomong too young. Too young. I heard that a lot gitu saudaraku. Saya dengar kata-kata itu sering sekali. Saya dibaptis, orang bilang sama saya too young. Di zaman itu orang nggak boleh dibaptis sebelum usia 12 tahun. Saya memberanikan diri saudaraku sebelum usia saya mencapai 12 tahun. Saya datengin Pastor Obaja waktu itu saya pegang tangan beliau dan saya bilang. Kalau saya sudah percaya Yesus masakkah saya nggak boleh dibaptis. Saya bisa melihat senyum di bibirnya Pastor Obaja dan Pastor Obaja ngomong. Siapa yang larang kamu sana baptis. Saya menjadi anak termuda yang dibaptis pada saat itu, saudaraku. Yet again people saying to me, too young. Pada saat saya mengikuti SOM, saya adalah peserta SOM termuda, saudara. Semua orang ngelihat saya masih kecil. Dan mereka ngomong, too young. Saya menerima baptisan Roh Kudus sebelum saya dibaptis air. Di zaman itu saudaraku not much, enggak hal-hal seperti itu bukan hal yang wajar. Again orang mengatakan kepada saya, too young. Saya minta jadi full timer setelah lulus SD dan orang ngomong sama saya, too young.
Semua tuyang. Sampai saya itu bosen dengar orang ngomong tuyang. Saya bersyukur saudaraku. Ada kisah-kisah di dalam Alkitab yang sengaja ditulis. Dan kisah-kisah itu menghibur saya. Saya membaca tentang Samuel kecil yang sudah mendapat panggilannya di usia yang sangat muda. Dan saya katakan, kami sama. I'm so happy. I have friends. Saya punya teman. Memangnya kenapa kalau terlalu muda? Memangnya kenapa kalau terlalu awal? Ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan atas hidupmu. Yang engkau berkata, apa bisa? Aku bahkan belum siap. Too young, too early. Memangnya kenapa? Saya bersyukur saya membaca kisah-kisah seperti Daud. Yang dengan sengaja di dalam Alkitab mengatakan, Daud masih kemerah-merahan. I believe it's for a reason, saudaraku, ayat itu ditulis. Saya percaya bukan satu kebetulan kenapa ditulis dengan jelas di sana. Daud masih kemerah-merahan. Once again, saya merasa saya punya teman. It's not too young. Saya punya teman orang-orang yang semuda itu juga. Tuhan sudah kerjakan perkara dahsyat. Once again saya membaca sebuah ayat yang mengatakan, jangan menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. And once again, saya dapat teman, seorang yang bernama Timotius. Maafkan saya tapi izinkan saya mengatakan akan ada orang-orang di tempat ini. Some people will say, too early, too young. So what? Biarlah kemuliaan dikembalikan buat nama Tuhan. Orang melihat kehidupan saudara. Orang boleh berkata, Tuhanku dahsyat. Dia yang mengerjakan apa yang tidak mungkin. Keluarga-keluarga orang tua di tempat ini, engkau yang melihat anak-anakmu yang masih berusia muda. Jangan pernah berpikir terlalu muda, jangan pernah berpikir apa yang mereka bisa katakan. Saya berkatakan kalau ada anak-anak di tempat ini, di usiamu yang masih muda, do something great for your God. Kerjakan perkara-perkara dahsyat. Akan tiba waktunya saudaraku, dulu orang mengatakan saya terlalu muda, sekarang saya menyesal. Kayaknya butuh lebih muda lagi saudaraku. Dulu saya dikatakan terlalu muda dan saya berusaha menjadi seperti orang yang tua. Tapi saya pikir-pikir, saya berdoa ada orang-orang yang nanti anak-anak yang jauh lebih muda. Saya pernah jumpa dengan satu anak usianya baru 6 tahun saudaraku, datang sama saya. Orang tuanya bilang ini anak kepengen jadi pendeta kayak Pastor Nita. Saya katakan amin. Saya bersuka cita. Akan ada rekor-rekor usia dilalui saudaraku. Terlalu muda untuk jadi seorang CEO. Terlalu muda untuk memiliki perusahaan saudara sendiri. Terlalu muda untuk 1 miliar pertama saudara. Whatever that is. Doa saya. Di penghujung 2024 ini. Tuhan mengejutkan engkau. Dengan surprise upon surprise upon surprise atas kehidupan saudara. Baik Maria maupun Elizabeth saudaraku. Saya melihat di dalam kehidupan Elizabeth. Tuhan membalikkan too late.
The miracle of apa? Mujizat yang membalikkan, the irreversible, apa yang tidak mungkin dibalikkan saudaraku. Tetapi di dalam kehidupan Maria saya melihat mujizat percepatan yang luar biasa. Both of them, dua-duanya mereka mengalami mujizat yang tidak masuk akal. Muncul enggak sih pertanyaan di benak saudara? How can it be? Apa yang mereka lakukan sehingga mereka mengalami mujizat yang tidak masuk akal itu? Boleh enggak saya bawa satu ayat aja setelahnya? Kita lihat di dalam satu ayat itu ada rahasianya. Ayat 38 saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang tanya sama saya, Pastor Nita, apa ayat favorit pastor gitu? This one. Ini ayat emas saya saudaraku. I love it so much. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Rahasianya enggak susah saudara. Just believe. Just believe. Basically sepanjang firman ini ya saudara. Nanti kita masuk di penghujung 2024. Saya ingin melandasi saudara. Dengan satu understanding, jadilah orang yang gampang percaya sama perkataan Tuhan.